Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kejadian bangsa-bangsa yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu terjadi sebelum diturunkannya kitab Taurat, yaitu sebelum diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Allah tidak membinasakan satu kaum dengan azab dari langit atau bumi setelah diturunkannya Taurat ke muka bumi, kecuali ada sebuah kampung yang penduduknya dirubah menjadi kera yang dibinasakan setelah itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat agar mereka ingat. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat yang lain tentang penduduk ras yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk ras, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 38 sampai 39. Ibnu Jarir meriwayatkan ucapan Ibnu Abbas bahwa ashabur ras adalah penduduk suatu kampung dari negeri Samud. Mereka hidup beberapa abad sebelum bangsa Ad. Abu Bakar bin Muhammad bin Al-Hasan menyebutkan bahwa ashabur ras memiliki sumur yang mencukupi kebutuhan minum seluruh penduduk negeri itu. Mereka memiliki raja yang adil dan kepribadian yang baik. Ketika sang raja meninggal, kaum tersebut sangat sedih. Kemudian setelah beberapa hari kemudian, setan muncul dengan rupa sang raja, lalu berkata kepada mereka, "Aku belum mati. Akan tetapi aku menghilang dari pandangan kalian untuk menyaksikan perbuatan kalian." Penduduk itu sangat gembira. Lalu sang raja meminta dibuatkan hijab antara mereka dengan dirinya, sambil dia beritahu mereka bahwa dirinya tidak akan pernah mati. Kebanyakan mereka membenarkannya, lalu mereka tersesat dengan menyembahnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi kepada mereka dan memberitahu bahwa yang berupa sang raja itu adalah syaitan yang mengajak mereka berbicara dari balik hijab. Nabi tersebut melarang mereka untuk beribadah kepadanya dan memerintahkan mereka untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. As-Suhaili berkata, Nabi tersebut mendapat wahyu ketika tidur. Dia bernama Hanzalah bin Safwan. Penduduk negeri itu memusuhinya, bahkan mereka membunuhnya. Lalu mayatnya mereka buang ke sumur tersebut. Oleh karenanya air sumur itu mengering. Akhirnya mereka pun kehausan, pohon-pohon kekeringan dan tidak berbuah, dan rumah-rumah mereka runtuh. Kemudian mereka hidup sengsara setelah sebelumnya hidup sejahtera. Mereka bercerai-berai setelah sebelumnya bersatu. Kemudian satu demi satu mereka binasa hingga orang yang terakhir. Negeri mereka menjadi tempat bangsa jin dan makhluk liar. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah bangsa ras yang membunuh nabinya. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita dan memberikan manfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.